bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik Sabtu 26 Agustus 2023, hari biasa pekan ke-20. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bapak kaya raya dan seorang pemuda sederhana tinggal di sebuah kampung. Setiap kali ada pesta atau penggalangan dana, dua orang ini selalu menyumbang. Hanya saja, bapak kaya itu selalu menyumbang lebih banyak daripada pemuda sederhana itu, dan bahkan dari orang-orang lain yang ada di kampung itu. Dia selalu menjadi penyumbang, donatur terbesar dalam setiap kesempatan. Sementara pemuda sederhana itu hanya menyumbang semampunya saja. Akan tetapi, di samping menyumbang, di samping sumbangan yang tidak seberapa itu, pemuda sederhana itu selalu turut menyumbang ide dan tenaganya dalam setiap acara. Hanya saja, idenya atau nasihatnya jarang didengar orang, karena dia adalah pemuda biasa dan sederhana. Bapak kaya itu selain memberikan banyak sumbangan, ia juga memberikan banyak nasihat. Ia didengarkan orang karena kaya. Ia menasihati seorang bapak di kampungnya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menasihati seorang ibu yang berbuat kasar pada anak-anaknya. Menasihati keluarga muda yang dililit utang. Bahkan ia berpidato di depan umum untuk mengajak orang-orang membagikan sebagian dari hasil jeripaya mereka untuk orang-orang miskin dan terlantar. Nama bapak kaya itu harum di kampungnya dan di beberapa kampung tetangganya. Ia dianggap sebagai motivator dan donatur terbesar. Ia dinilai orang-orang kampung sebagai orang yang baik, saleh. Sebab ia juga rajin ke gereja, melayani di gereja, dan menyumbang banyak ke gereja. Akan tetapi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, suatu hari, orang-orang kampung dan seluruh umat gereja dikejutkan oleh berita bahwa bapak kaya itu ditangkap oleh KPK. Rupanya dia korupsi, bermain perempuan, dan mengkonsumsi narkoba. Ia dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika dalam penjara, pemuda sederhana tadi berkata,
Sejak lama aku sudah tahu apa yang Bapak lakukan. Sejak lama juga saya menasihati Bapak. Hanya saja Bapak tidak pernah mendengarkan nasihat dan perkataan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan sangat keras. Mereka menduduki kursi Musa, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya sama sekali. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Mereka bekerja hanya supaya dilihat oleh orang lain. Dan mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Singkatnya, bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu munafik, palsu, sombong, tidak tulus, tidak adil, suka meninggikan diri dan suka mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Perbuatan mereka, perbuatan orang-orang Farisi dan ahli Taurat sungguh-sungguh jauh dari kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita? Kita perlu berhati-hati, sebab sudah banyak di sekitar kita orang yang sombong dan munafik. Ada banyak di sekitar kita atau di gereja kita yang sombong rohani, yang hanya karena rajin ke lingkungan, ke gereja, dan rajin melayani, menjadi hakim yang baru untuk orang lain. Mereka suka mengeluarkan komentar-komentar kasar, komentar pedas untuk orang-orang yang dinilai, dilihat tidak rajin ke lingkungan dan ke gereja. Kita rajin ke lingkungan, ke gereja, dan melayani seharusnya tidak membuat kita menjadi sombong rohani, merasa hidup rohani kita paling baik. Jika demikian, semua yang kita lakukan adalah palsu dan hanya supaya dilihat orang, supaya kita dipuji, dicap, dinilai sebagai orang saleh, orang rajin, orang baik. Bukan demikian. Marilah melakukan hal-hal baik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mendatangkan berkat untuk kita. Berderma, rajin ke lingkungan, rajin ke gereja, mau melayani, dan perbuatan-perbuatan lain yang baik itu. Kita perlu terus berhati-hati agar kita tidak jatuh pada sikap sombong, palsu, dan supaya dipuji orang. Jika demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tidak ada juga bedanya kita dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.